Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi. Thumma amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengulang tentang satu tema yang penting sebelum masuknya kita pada bulan Ramadan, dan adalah para ulama di zaman dulu rahimahumullahu taala ajma'in, mereka senantiasa yuraji'un wa yatadarasun. Mereka salah satu kebiasaan ketika sebelum masuknya bulan Ramadan, maka mereka mengulang-ulang dan kembali mempelajari tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan Ramadan, baik itu yang berkenaan dengan siyam atau yang berkenaan dengan qiyam atau ahkam yang lainnya. Dan insyaallah taala di sana banyak keutamaan, sebab tentu saja beda antara orang yang beribadah, seorang alim, atau alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Beda hal keadaan, dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang yang beribadah atas dasar landasan ilmu dengan seseorang yang jahil. Dan pada pengulangan satu ilmu di sana ada banyak faidah. Mungkin saja ada yang terlewat, atau karena ini adalah musim satu kali dalam satu tahun, mungkin saja kita sudah mulai lupa. Maka dengan adanya pengulangan yang seperti ini, kita kembali memastikan bahwa kita memahami, mengilmui tentang bagaimana hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan ibadah di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan masuk kita telah siap dengan ilmu yang telah kita pelajari dan kita ulangi. Nah, kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan fikih Ramadan secara ringkas, ikhwan sekalian. Yang pertama tentu saja adalah tentang definisi puasa. Puasa di dalam bahasa Arab disebut dengan siyam atau saum, berasal daripada kalimat shoma yasumu sauman. Sama seperti kalimat yang lainnya, qama yaqumu qauman. Adapun siyam dari sudut bahasa itu maknanya adalah al-imsak wal kaffu. Ketika seseorang menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu, itu disebut dengan bahwa dia sedang siyam. Contohnya misalkan ketika Maryam bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya oleh kaumnya tentang kenapa engkau hamil, maka Maryam berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 26, "Inni nadzartu lirrahmani shauma." Aku telah bernadar kepada Allah untuk saum. Saum di sana maknanya adalah tidak mau ngomong. Demikianlah misalkan jikalau hewan diam, tidak sedang berjalan, maka disebut dia sedang saum. Naam. Adapun dari sudut syariat, saum, ikhwan sekalian, itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati ta'abbudillahi subhanah. Bahwa yang disebut dengan saum itu adalah al-imsak, menahan diri. An jami'il mufattirat, dari semua hal yang membatalkan. Wabil khusus 3 yang utama. Al-aklu, wasyurbu, wal jima'. Makan, minum, dan berhubungan badan. Dari sejak kapan? Min ghurubi syams, sejak tenggelamnya matahari. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seseorang diet misalkan, dia tidak makan, tidak minum, dia tidak berniat untuk ibadah kepada Allah, itu tidak disebut dengan saum dari sudut apa tadi ikhwan? Syariat, istilah dari sudut fikih. Walaupun itu saum dari sudut bahasa. Naam. Kemudian adapun keutamaan puasa ini sangat banyak ikhwan sekalian, dan kita mengetahui bahwa puasa ini adalah salah satu di antara rukun al-Islam.
di mana Rasulullah SAW itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, misalkan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni 'anil Islam, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tuz zakah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Engkau puasa Ramadan. Maka dengan demikian puasa adalah salah satu di antara rukun al-Islam. Nah, dan barang siapa yang jahadah, dia menolak kewajiban saum, maka dia telah murtad, telah keluar daripada al-Islam. Dan as-saum ini mempunyai banyak keutamaan. Contohnya sebagian kita sebutkan sebagai pengulangan. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shiyam. Semua amal ibnu Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Wasiyamu junnatun fa idza kana yawma sawmu ahadikum fala yarfath wala yajhal wala yaskhab fa in syatamu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kemudian hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampunkan dosanya jikalau dia iman dan ihtisab, yakni yarju thawab Allah, mengharap keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lainnya contohnya misalkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu, baban yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi di surga itu ada satu pintu dinamakan dengan ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun illa shaimun. Tidak bisa memasukinya kecuali orang yang puasa. Ketika mereka telah masuk semuanya, ughliqa, akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Tidak akan bisa masuk ke dalamnya siapapun. Nah, kemudian jikalau kita ulang, ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an, bahwa puasa ini terbagi pada dua. As-siyamu yanqasimu ila qismain. Ibadah puasa terbagi pada dua bagian, wajibun wa mustahabun. Ada puasa yang sifatnya wajib dan ada puasa yang sifatnya sunnah. Fa'ammal wajib, adapun puasa yang wajib itu adalah shaum Ramadan. Itu adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan dan juga puasa saumu al-kafarah, puasa kafarat, itu wajib bagi mereka yang jima misalkan di siang Ramadan. Wa kadzalik saum an-nadhar, seseorang bernadar kepada Allah bahwa dia mewajibkan atas dirinya untuk puasa jikalau terkabul hajatnya, maka yang demikian awalnya tidak wajib menjadi hukumnya wajib. Adapun yang mustahab, maka selain daripada yang diwajibkan tadi. Maka inilah perincian pembagian daripada puasa. Kemudian adapun puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu dimulakan dengan dua hal. Dimulakan dengan dua hal. Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang dia menyaksikan bulan hilal, maka hendaklah dia puasa. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Itu kalau kita lihat ada berapa ayat itu? Dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada 5 ayat dari 183 sampai 187 kurang lebih, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala,
Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Barang siapa yang dia menyaksikan bulan, dia sedang sahih, sehat, dia sedang mukim, kalau wanita tidak sedang haid dan tidak sedang nifas, kemudian bulan telah disaksikan al-hilal, maka falyasumhu, hendaklah dia puasa. Ya, sebelumnya kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, seperti yang telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa umat Nasrani pun dan umat-umat sebelum kita diwajibkan puasa. Akan tetapi contohnya Nasrani awalnya diwajibkan bulan Ramadan, karena Ramadan musim panas, maka mereka jadikan antara syita dan shaif, antara musim panas dan musim dingin di pertengahan. Kemudian mereka tambahkan beberapa hari sebagai kafarat. Nah, demikian juga sebelum diwajibkannya puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Dengan demikian sampai wafatnya Rasulullah SAW puasa Ramadan sebanyak berapa kali? 9 kali beliau melewati puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini dimulakan dengan dua hal. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, dengan dilihatnya hilal. Adapun yang kedua ikmalul iddati 30 yauman, menggenapkan jumlah bulan dari awalnya 29 menjadi 30. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddah." Dalam riwayat yang lain, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah." Mulakanlah Ramadan kalau kalian melihat hilal, dan berbukalah, sudahilah bulan Ramadan kalau kalian melihat hilal. Kalau hilal tidak kelihatan, maka genapkanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30. Asyahru hakadha, sebab jumlah bulan kata Rasulullah SAW tidaklah mungkin kurang daripada 29 dan tidaklah mungkin lebih daripada 30. Hanya dua kemungkinan. Fasumu li ru'yati, puasalah kalian kalau kalian telah nampak hilal dengan mata kalian. Wa aftiru li ru'yati, dan Idul Fitrilah ketika kalian melihat hilal Syawal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddah. Kalau pandangan mata kalian tertutup oleh awan, maka genapkanlah jumlah bilangan Sya'ban untuk awal Ramadan menjadi 30. Demikian juga jumlah bilangan hari Ramadan untuk Syawal, Ramadan, Idul Fitri menjadi 30 juga. Demikian. Maka kata para ulama bahwa awal mula Ramadan itu dengan dilihatnya hilal. Walaupun di kalangan ahli falak ada dua keadaan, bahwa ada hilal telah terbit dan ada hilal bisa diakses atau dilihat. Dan keduanya adalah dua hal yang berbeda. Nah, hilal mungkin sudah muncul tapi belum bisa dilihat. Entah karena derajatnya kurang daripada sekian derajat, atau entah karena adanya kendala cuaca. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Inna ummatun ummiyatun." Sesungguhnya kita adalah umat yang tidak menghitung untuk kalender Hijriah. Asyahru hakadha, asyahru hakadha, bulan 29 atau 30. Maka kita lihat, kata Rasulullah SAW. Kalau terlihat hilal, walhamdulillah. Yang dimaksud dengan terlihat di sini kata para ulama, imma bil aini auyanan, baik dengan mata telanjang, au bil alat, atau dengan teropong. Seperti itu.
tetapi tidak dengan citra satelit. Ya, kalau misalkan lepas satelit kemudian dilihat ya pasti kelihatan kan begitu ya kawan ya. Demikian. Maka Abdullah bin Umar menyatakan adalah para sahabat Rasulullah SAW yatara al-hilal. Mereka berusaha melihat hilal. Faquntu ra'aitu. Akan tetapi yang beruntung melihat hilal adalah aku. Fa'akhbartu Rasulullah SAW. Maka aku beritahukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW umumkan. Oleh karena itulah maka para ulama menyatakan jikalau ada seorang yang muslim, adil, pandangannya juga jelas, dia mengaku telah melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban, ketiga saat setelah tenggelamnya matahari, maka informasinya diterima. Sebagian para ulama menyatakan minimal 2. Sebagian para ulama menyatakan 2, dan alhamdulillah kita ada kemudahan. Demikian juga telah dikoordinasikan oleh Depak lewat satu badan untuk mengawasi demikian dan mengumumkannya. Nah, dan pada hal yang lain juga para ulama berbeda pendapat tentang apakah jikalau di satu tempat telah terlihat hilal itu melazimi seluruh dunia ataukah tidak demikian. Apakah satu dunia ini satu kesatuan untuk akses hilal ataukah berbeda, dan di sana ada perbedaan pendapat yang sangat panjang. Intinya di sini ada hadis Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan as-saumu yauma tasumun. Puasa Ramadan adalah ketika kalian semuanya puasa Ramadan. Wal adha yauma tudahun. Dan hari adha adalah saat kalian menyembelih. Oleh karena itulah jikalau seseorang melihat hilal, persaksiannya ke pemerintah ditolak, maka beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan dia abaikan penglihatan dia dan dia ikut bersama keputusan pemerintah dalam hal ini. Dan ada juga yang berpendapat bahwa dia memulai puasa akan tetapi tidaklah dia berbuka kecuali bersama manusia yang lain, dan memulainya itu pun dengan sembunyi-sembunyi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam khilaf mereka. Nah, ini ringkas saja sebab saat ini sederhana, kita tinggal menunggu pengumuman. Kemudian kita juga melaksanakan sunnahnya ya, ketika tanggal 29 Sya'ban kita ikut melakukan satu sunnah tara al-hilal, berusaha melihat hilal ke ufuk barat ketika matahari awal mula tenggelam. Kalau cuaca cerah harusnya kelihatan. Kalau kelihatan maka puasa Ramadan. Kalau tidak kelihatan maka nunggu pengumuman, dan tidak kelihatan di seluruh tempat maka digenapkan menjadi 30. Demikian ikhwan. Taib. Selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan dalam hal ini sangat panjang, kita tidak membahasnya. Kita langsung pada pembahasan yang selanjutnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentang syarat sah puasa. Tentang syarat sah puasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah, dan ada rukun, serta ada pembatal. Di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah syarat untuk wajib. Yang kedua adalah syarat supaya ibadah tersebut sah. Yang ketiga adalah rukun. Adapun yang keempat adalah pembatal-pembatal ibadah tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang syarat wajib. Wala yajibu shaumu ramadhana illa 'alal muslimil 'aqilil baligil muqimis sahihi. Dan tidaklah wajib puasa kecuali yang pertama dia muslim. Orang kafir wajib puasa Ramadan enggak? Enggak. Akan tetapi dia tetap berdosa dan disiksa. Jadi orang kafir itu memang tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan haji, karena hal yang utama yakni iman dia tidak lakukan. Iman dia tidak lakukan. Maka walaupun demikian kata Syekh Utsaimin, orang kafir tetap berdosa karena dia tidak beriman, karena dia tidak sholat, karena dia tidak puasa, karena dia tidak haji. Semuanya diakumulasikan dan dikumpulkan sebagai dosa. Karena itulah orang yang tidak beriman, dia kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya demikian kata Syekh Utsaimin, bahwa orang kafir hukum asalnya
tidak boleh untuk meminum minuman, tidak boleh untuk memakan makanan yang Allah Ta'ala sediakan, tidak boleh bahkan menghirup udara, kemudian juga memakai pakaian. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu." Tidaklah dosa atas kalian ketika kalian makan kalau kalian beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya, jikalau tidak beriman, maka makanan yang dimakan tadi menjadi tambahan akumulasi dosa. Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya, qul hiya khalisatan yaumil qiyamah." Siapakah yang mengharamkan perhiasan untuk kalian dan juga rezeki yang baik-baik? Katakanlah itu untuk orang yang beriman adalah halal dan tidak menjadi azab pada hari kiamat. Perhatikan kalimatnya, bahwa yang demikian makanan, pakaian, perhiasan, rezeki semuanya halal untuk orang yang beriman. Dan pada hari kiamat tidak akan menjadi beban bagi mereka. Maka kata para ulama, minuman, makanan, pakaian semuanya menjadi hisab memang atas orang yang beriman, tapi otomatis menjadi akumulasi azab atas orang yang kafir sebab mereka tidak beriman. Yang pertama muslim, yang kedua akil, yakni kalau sudah berakal dia wajib puasa. Usia dan berakal itu ada beberapa patokan. Yang pertama, jikalau mimpi misalkan, kemudian tumbuh ya semacam jenggot, kumis dan yang semacamnya, atau ketiga semua patokan dua tadi tidak ada, maka kalau patokan usia adalah 15 tahun. Misalkan dia belum mimpi, jenggot juga nggak ada, kumis juga nggak tumbuh, maka dilihat usianya. Kalau usia 15 tahun otomatis dia sudah balik. Adapun yang berikutnya adalah dia al-muqim, dia sedang berada di tempatnya. As-sahih, dia sehat. Dan wanita, dia tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Tidak sedang haid dan tidak sedang nifas, berdasarkan hadis riwayat Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang wanita, "Ya Aisyah, fama balun niswah, kenapakah wanita itu yaqdina shauma, mereka diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kalau haid?" Ya, kata Rasulullah kata Aisyah, demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini syarat wajib. Apa tadi? Muslim, akil, balik, mukim, sahih, khusus wanita, dia tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Adapun syarat sahnya puasa adalah yang pertama an-niyatu, an-niyah, niat. Jadi niat, dan memang pembahasan niat ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang dia tidak pasang niat ketika di malam hari, maka tidak sah puasa untuknya. An-niyat. Niat ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah al-jazm. Dia bertekad dalam hati, meniatkan. Yang kedua adalah at-ta'yin. Dia menentukan puasanya puasa apa. Kemudian yang ketiga at-tabyid. Yakni niat itu dia pasang ketika masih rentang di waktu malam hari, ketika maghrib sampai sebelum subuh. Dan niat itu cukup lintasan dalam hati. Ya, tidak perlu nawaitu shauma ghadin an adai syahri an adai siyami syahri Ramadan lillahi ta'ala. Tidak perlu demikian. Naam.
apakah niat ini hanya satu kali di awal Ramadan ataukah setiap malam? Di dalam mazhab Syafi'i, likulli lailatun mafsulah. Jadi malam ke malam yang lain itu adalah hari yang berbeda. Maka setiap malam wajib di niat. Kalau lupa niat ya bablas sudah. Besoknya nggak boleh. Maksudnya tidak terhitung puasa, nggak sah puasanya. Adapun para ulama yang lain, Imam Ahmad misalkan, Imam Malik menyatakan bahwa Ramadan itu satu kesatuan, maka niat cukup satu kali di awal Ramadan, malam tanggal 1 Ramadan. Dalam hati kita berniat akan puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan itu sudah mencukupi untuk 1 bulan. Kecuali ditambahkan oleh sebagian para ulama, jikalau ada pemisah, dia tidak puasa karena satu halangan, pasang niat lagi. Adapun Al-Imam Abu Hanifah menyatakan tidak perlu niat demikian. Maka itu sudah sah kata Al-Imam Abu Hanifah. Nah, maka yang lebih aman adalah awal Ramadan kita niat 1 bulan, setiap malam juga pasang niat. Kalau kelupaan maka sudah aman, kan begitu ya kawan ya. Jadi awal Ramadan niat untuk 1 bulan, setiap malam juga niat. Pas kelupaan juga maka tidak masalah insyaallah. Nah, bagaimana jika seseorang lupa niat? Misalkan seseorang lupa niat, maka di dalam mazhab Syafi'i dia tidak sah walaupun dia belum makan apapun. Sebab niat wajib setiap malam. Adapun dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik yang demikian sah jikalau dia sudah niat 1 bulan dan itu mencukupi. Nah, dan itu mencukupi. Dan para ulama sepakat bahwa untuk puasa sunnah boleh niat di pagi hari sebelum tergelincirnya matahari. Misalkan Rasulullah SAW pernah datang kepada istri beliau, apakah ada makanan wahai Aisyah? Kata Rasulullah SAW tidak ada wahai Rasul. Kata Aisyah tidak ada wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu aku akan puasa. Kalau begitu aku akan puasa. Nah, yang kedua syarat sah puasa Ramadan adalah at-taharatu minal haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Artinya, ya, jikalau seseorang haid dan nifas, maka diharamkan untuk puasa. Dan demikian juga ketika dia puasa, di rentang hari ketika dia puasa dia haid, walaupun beberapa menit sebelum buka, otomatis puasanya menjadi batal. Nah, kemudian hal yang lain jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tentang rukun puasa. Tentang rukun puasa itu hanya 1, yakni ya kalaupun dimasukkan niat menjadi 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua hal yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? Tentu saja tadi telah kita sebutkan bahwa hal yang membatalkan tadi min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Itulah rentangnya. Adalah dulu Rasulullah SAW punya 2 muadzin, yang pertama adalah Bilal dan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tidaklah adzan sampai ada yang memberitahukan asbahta. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini beliau buta. Beliau tidak adzan yang kedua pada adzan subuh kecuali ada yang memberitahukan. Ya Abdullah asbahta. Maka Abdullah bin Ummi Maktum kemudian adzan. Ketika adzan Bilal, kata Rasulullah SAW, fakulu washabu, makanlah dan minumlah. Ketika adzan Abdullah bin Ummi Maktum, maka tahan. Enggak boleh kita makan dan minum. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa al-imsak itu adalah sinonim daripada puasa.
Puasa adalah imsak. Imsak adalah puasa. Kalau pengertian di tempat kita apa? Imsak itu satu jeda beberapa menit sebelum dimulainya puasa. Padahal imsak itu sendiri artinya adalah puasa. Bisa dipahami ya, Pak ya? Nah, ini kesalahan dalam bahasa dan membawa kesalahan dalam pemahaman. Nah, maka al-imsak dimulai ketika tulu'il fajri, dan tulu al-fajr itu ada dua. Yang pertama adalah al-fajrul kadhib, yang kedua adalah al-fajrul shadiq. Ada fajar kadhib, ada fajar yang shadiq. Fajar kadhib ketika Bilal tadi azan. Fajar shadiq ketika Abdullah bin Umi Maktum azan. Fajar kadhib itu tandanya seperti ekor rubah. Tandanya adalah cahaya putih bercampur kebiruan di gelapnya malam, hanya sebentar setelah itu hilang. Kemudian 10 atau 15 menit kemudian terbitlah fajar shadiq. Cahaya yang membentang horizontal bercampur dengan cahaya kekuningan, lama kelamaan tambah terang sampai terbitnya bulatan matahari. Itu yang disebut dengan fajar as-shadiq. Kata Rasulullah SAW, makanlah, minumlah sampai muncul fajar shadiq. Nah, dan kita melihat tadi bahwa Abdullah bin Umi Maktum itu diberitahu oleh orang yang melihat fajar shadiq. Dan pada zaman ini biasanya sudah ada jadwal. Nah, jikalau kita yakini bahwa jadwal itu betul, maka ketika mulai adzan kita langsung stop. Nggak boleh lagi makan dan minum. Bagi suami yang berhubungan langsung selesai. Seperti itu. Kemudian illa kecuali seseorang yang fi yadihi syai', seseorang sedang megang sesuatu. Adzan, misalkan kita tinggal di dekat masjid ini. Adzan di masjid ini, kita yakin oh ini adzannya sesuai dengan jadwal yang ada. Tepat waktu. Kemudian di tangan kita sedang ada minuman atau makanan. Boleh atau enggak? Masih boleh. Yang di tangan. Tapi kalau antum wah buka kulkas lagi jalan, enggak demikian. Maksudnya yang di tangan, selesaikan. Seperti itu. Nah, maka ini min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari ada beberapa keadaan, ikhwan. Yang pertama adalah kita langsung melihat garis ufuk. Garis ufuk itu kita tahu ya, garis ufuk, horizon itu. Kalau di pantai biasa kelihatan. Ya. Kemudian kita lihat matahari tenggelam, bulatannya tenggelam, itu berarti telah tiba waktu buka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umat Islam akan dapat banyak kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Jadi ketika tenggelam, dilihat oleh kepala kita, bulatan matahari telah hilang dari garis ufuk, walaupun cahayanya masih ada, maka telah tiba waktu buka puasa dan gak boleh ditunda. Nah, demikian. Kemudian bagaimana jikalau salah prediksi? Kita misalkan di satu tempat, di sana tidak ada informasi adzan, misalkan di masjid atau di radio atau yang lainnya. Kemudian salah, masih asik makan dan minum, kemudian diberitahu subuh sudah, tadi adzan sudah di sebelah sana 5 menit yang lalu. Berarti kan salah. Maka yang seperti ini atas pendapat yang lebih kuat pada syai'a alaih, tidak ada masalah sama sekali. Sebagian para ulama menghubungkan dengan hukum al-istishab, al-hukmul ladzi kan, hukum yang sebelumnya. Yang sebelumnya malam atau siang ketika berbuka, ketika sahur malam. Ketika ragu maka masih dihubungkan ke malam. Tapi yang krusial adalah ketika buka. Ketika berbuka yang sebelumnya malam atau siang. Siang. Maka dia pastikan dulu
baru kemudian dia berbuka. Adapun seseorang yang tidak punya jam misalkan, dan ini sulit terbayangkan ada yang demikian, atau dia terhalang gedung atau gunung, maka dia memprediksi ketika cahaya matahari telah tegak ke atas, mulai agak gelap, maka biasanya matahari telah tenggelam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, maka dia menahan diri dari semua hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa saja tadi yang membatalkan? Yang pertama adalah al-aklu, makan dan minum. Jadi satu kesatuan. Dan patokannya adalah di sini al-halq, tenggorokan. Ketika masuk ke dalam maka telah batal. Jikalau masih di rongga mulut maka belum batal. Karena itulah terdapat dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas bahwa disebutkan boleh untuk mencicipi makanan. Tapi mencicipi sedikit gini ya kawan, bukan mencicipi sedikit. Nah, yang membatalkan puasa ada yang mewajibkan qadha. Yang pertama adalah al-aklu wa syurbu amdan, dengan sengaja. Nanti tolong diingatkan waktunya ya kawan. Bagaimana jikalau lupa? Kalau lupa, di dalam hadis riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man akala aw syariba wa huwa man nasiya fa akala aw syariba fa innama at'amullah wa saqah falyahmidillah." Hendaklah dia bersyukur kepada Allah sebab Allah sedang ingin memberikan makan dan minum kepada dia. Tetapi wajib atas orang di sampingnya untuk mengingatkan, walaupun mungkin yang diingatkan kesel, ya kan? Lupa makan minum, ya. Kemudian kita ingatkan, tanggung kata dia, kenapa kamu ingatkan? Seperti itu. Adapun yang kedua itu adalah al-qai'u amdan, orang yang muntah dengan sengaja. Maka muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Ta'ammadul qai'i, ketika seseorang sengaja muntah, dia sudah mau muntah, kemudian tidak jadi muntah, tapi dia berusaha muntahkan, mandarahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Yang siapa yang dia tidak sengaja muntah, nggak bisa nahan, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi jikalau dia berusaha muntah-muntahkan, maka yang demikian dia wajib mengqadha. Adapun yang berikutnya adalah al-haid wan nifas, datangnya haid dan nifas bagi seorang perempuan. Dan yang berikutnya adalah al-istimna, yakni mengeluarkan mani. Dan demikian ada perincian kata para ulama, jikalau itu ihtilaman karena mimpi maka tidak batal. Wa idza kana tadhakkuran lisyahwah, kalau dia membayangkan sesuatu yang syahwat juga tidak batal ketika keluar mani. Ini khilaf di kalangan para ulama yang kedua ini. Dan jikalau dia bermesraan dengan istrinya, maka yang demikian otomatis batal. Dan yang berikutnya adalah al-hijamah, berbekam. Wa ma ulhiqa biha, ataupun yang disamakan dengan hijamah. Apa yang disamakan dengan hijamah, bekam? Contohnya misalkan apa namanya biasanya ke PMI itu apa namanya? Ya, seperti itu. Maka yang demikian juga membatalkan puasa. Dan satu pembatal yang mewajibkan kafarat yaitu al-jima'u, yakni berhubungan dengan istri. Sebelumnya tadi telah disebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ada beberapa uzur syar'i seseorang boleh tidak puasa dan mengqadha. Yang pertama adalah al-marad, kondisi sakit. Sakit ini ada 3 ikhwan. Yang pertama adalah seseorang yang dia mendapatkan masyaqqah. Kalau dia puasa, dia kepayahan yang di luar kebiasaan. Maka yang demikian dia tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia ganti di hari yang lainnya. Yang kedua adalah
satu penyakit yang jikalau dia puasa, besar kemungkinan berdasarkan rekomendasi medis, penyakit dia bertambah. Ini juga dia nggak puasa. Yang berikutnya adalah satu jenis penyakit yang jikalau dia puasa, tertunda kesembuhannya. Maka ini juga dia tidak puasa. Wa amma al-maradu al-yasiru, adapun sakit yang ringan, pusing sedikit, apalagi sakit gigi misalkan, apalagi flu, maka dia tetap wajib puasa. Kemudian yang berikutnya adalah safar. Safar yang dimaksud ikhwan itu adalah safar yang masafahnya disebutkan oleh para ulama itu adalah 16 farsakh. 16 farsakh. Dan yang demikian kurang lebih sekitar 80-an atau sekian kilometer. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidak halal bagi seorang wanita untuk melaksanakan safar masih rata yaumain, perjalanan 2 hari naik onta, kecuali dengan ditemani oleh mahram. Maka kata para ulama, safar yang membolehkan seseorang tidak puasa adalah yang pertama, jaraknya tadi minimal 4 burud atau 16 farsakh, atau kurang lebih sekitar 80-an atau sekian kilometer. Onta satu hari biasa berjalan 50 kilo. Kalau sedang 2 hari berarti kurang lebih 100 kilo. Kalau ada jalan mana yang dekat, mana yang jauh, maka tergantung mana yang dilewati. Contohnya kita ke Babulu. Kalau naik kapal nyebrang laut berapa kilo? Penajam misalkan naik kapal. Berapa kilo ya kawan? Katakanlah 10 kilo ya kan. Tapi kalau kita lewat mana satunya itu? Sepaku ya. Lewat Sepaku misalkan jadi 100 kilo. Berarti kalau kita lewat laut tadi, kita tidak boleh buka. Tapi kalau lewat laut kita terhalang karena ada sesuatu alasan, kita lewat Sepaku sampai 100 kilo, maka kita boleh berbuka. Dan tentu saja di sini para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama, apakah berbuka ataukah tetap puasa. Seseorang yang fit, maka lebih utama dia tetap berpuasa. Seseorang yang sama keadaannya, puasa atau berbuka, dia tetap fit, maka lebih utama dia tidak berbuka. Seseorang yang kemudian merasa ada kepayahan, maka lebih utama dia berbuka. Seseorang yang ada madarat, maka wajib atas dia untuk berbuka. Dan disebut oleh Rasulullah SAW bahwa dia telah bermaksiat jikalau dia tidak berbuka puasa. Maka yang demikian. Dan termasuk seseorang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang dia berada pada batas kemampuannya dan dia mendapatkan masyaqqah. Ini ada 3. Yang pertama adalah orang yang tua sehingga dia sudah kepayahan. Ini dia it'amut ta'am, dia memberikan fidyah. Adapun yang kedua adalah al-marid alladzi la yuja syifa'uh. Orang sakit tapi enggak ada harapan lagi untuk sembuh. Maka orang yang seperti ini juga fidyah. Yang ketiga, dan ini khilaf di kalangan para ulama, adalah al-hamil wal murdi', orang yang hamil dan juga menyusui. Orang yang hamil dan menyusui, sebagian para ulama contohnya di dalam mazhab al-Imam Ahmad menyatakan itu adalah qadha. Adalah qadha. Sebagian menyatakan qadha plus fidyah. Dan sebagian yang lain, contohnya misalkan Syekh Albani menyatakan tidak dikumpulkan 2 ganti dari satu ibadah. Maka yang lebih tepat berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, jikalau seorang wanita takut janin yang dikandung atau bayi yang sedang disusui menderita satu madarat, maka dia cukup membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian bagaimana dengan berhubungan tadi?
Jikalau seseorang melakukan hilah. Hilah itu maksudnya mencari-cari alasan. Contoh, dia punya 2 istri. Satu di Balikpapan, satu di mana misalkan? Di Samarinda misalkan. 100 kilo. Itu kan sudah safar. Dia safar ke sana. Safar itu kan satu hal yang boleh tidak puasa. Dengan syarat dari pagi dia puasa dulu. Kapan dia boleh berbuka? Ketika telah melewati batas kota. Di kilo berapa berarti kalau ke Samarinda? Kilo berapa ya batasnya itu? Ya, anggaplah sudah nggak ada rumah lagi, kilo 50-an misalkan ke sana. Nah, baru saat itu dia boleh buka. Ketika dia buka, apa yang harus dia lakukan nanti selesai Ramadan? Fa'iddatun min ayamin ukhar, mengganti atau qadha. Tapi ketika dia di sana, dia ketemu istri yang kedua berhubungan. Apakah yang demikian diperbolehkan? Yang disebutkan oleh para ulama adalah al-qusud mu'tabarah. Yang diambil sebagai patokan adalah niat. Niat dia ke sana memang begitu, maka nggak boleh. Ya, dia tidak membayar qadha, tapi yang dia bayar adalah apa? Kafarat. Kemudian jikalau 1 hari seseorang berhubungan, kemudian dia menganggap, waduh, dapat kafarat 2 bulan sekalian, misalkan ikhwan, maka kafaratnya tetap 1 jikalau di hari yang sama. Jikalau di hari yang berbeda, maka tinggal diakumulasi 2 bulan berturut-turut, tambah lagi 2 bulan mutatabi'an. Jikalau 1 bulan 1 hari dia tidak puasa karena udzur, maka tetap dihitung mutatabi'annya tadi berturut-turut. Jikalau dia tidak puasa 60 hari tadi 1 hari, maka diulang lagi dari apa? Awal, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian sunnah-sunnah puasa sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah dia memperlambat sahur. Ya, kurang lebih dalam hadis Anas bin Malik itu beberapa puluh ayat sebelum subuh. Dan juga disunnahkan dia dengan disunnahkan juga dia untuk sahur dengan korma. Kemudian dia juga mempercepat buka dan berbuka dengan utubat, dengan korma basah. Kan korma itu macam-macam ya kawan ya. Ada at-tamru, korma biasa yang kita kenal. Kemudian ada rutubat. Rutubat itu korma mentah tapi akan matang. Nah, seperti itu ya. Mungkin antum tahu lah rutubat. Rutop. Kemudian mengucapkan doa sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa hadisnya adalah hasan. Dhahabadh dhamma wa abtallatil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Dan dengan demikian kita perbanyak tanya jawab saja. Ini sudah masuk Isya atau belum ya? Sudah ya? Oh ya. Kita jeda dulu untuk Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Taib ikhwan, kembali kita lanjutkan kajian kita sejenak untuk tanya jawab. Mungkin di antara ikhwan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang belum dipahami atau hal yang lainnya dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, awal masuk puasa atau selesai musim puasa itu berkenaan dengan bulan. Adapun waktu berbuka dan waktu sahur itu berkenaan dengan bulan atau matahari. Dengan matahari, maka para ulama ahli falak menyebutkan untuk matahari itu berada pada titik ketelitian dan detil yang sudah sangat luar biasa. Maksudnya
sudah inilah. Adapun bulan, maka Rasulullah SAW dengan kebijaksanaan beliau menyatakan bahwa dimungkinkan jikalau tidak terlihat. Maka di sini Al-Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa akses terlihat atau tidak, walaupun bulan misalkan mungkin sudah terbit hilal tetapi belum diakses, maka yang demikian tidak wajib, kata Rasulullah SAW. Adapun matahari, maka tentu saja tingkat detailnya sudah jauh lebih pas daripada bulan. Untuk sholat, buka, sahur itu kan matahari. Hanya saja memang untuk matahari ini kebijakan tiap negara berbeda. Kalau saya tidak khilaf bahwa di Indonesia dulu ketika awal mula penentuan itu ada namanya ihtiyatan. Ihtiyatan itu maksudnya dimundurkan sedikit. Maka kita lihat, coba amati, kalau kita di Melawai ya, pantai ya, atau di Manggar sana, kita lihat bulatan matahari tenggelam, kadang-kadang waktu adzan belum masuk, bisa jadi demikian. Maka yang berlaku, kalau yakin kita demikian, wah ini kok sudah tenggelam, tapi kok belum adzan, apa yang kita lakukan? Ya buka, ya kan? Kalau kita yakin nggak ada penghalang, matahari tenggelam, tapi kok belum adzan, ya kita buka. Demikian juga yang lainnya. Begitu juga ketika terbit fajar. Terbit fajar ini kan memang berbeda para ulama, berapa derajat ya matahari, berapa derajat minusnya matahari di bawah garis ufuk sehingga disebut dengan fajar shadiq. Sebagian negara menetapkan minus derajat di bawah garis ufuk itu adalah 15 derajat. Di Indonesia menetapkan 18. 1 derajat matahari itu kurang lebih sekitar 5 menit. 4 atau 5 menit. Saya ulangi tadi, di negara lain rata-rata menentukan untuk waktu subuh yang dimaksud dengan fajar shadiq itu matahari sebelum nyembul dari garis ufuk berapa derajat tadi? 15. Di Indonesia berapa yang diambil patokan oleh Depak? 17 atau 18 kurang lebih seperti itu. Berarti kan ada gap sebetulnya. Nah, itu pembahasan lain lah. Itu pembahasan lain. Intinya kalau fajar kita berbuka, kemudian ini kita sahur seperti itu. Mengikuti jadwal. Itu kita serahkan ke Depak supaya mungkin bisa ulang biasanya. Nah, ada yang lain silahkan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmum. Betul. Iya. 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 Jadi yang seperti ini karena kemaslahatan dan urusan umum banyak manusia, maka para ulama telah memfatwakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as-shaumu yauma tasumun, awal Ramadan adalah ketika kalian kaum muslimin di satu tempat itu memulai puasa sama-sama. Maka bahkan atas orang yang melihat sendirian kemudian ditolak persaksiannya, dia nggak boleh cerita ke orang lain. Kita bisa lihat fatwanya di kitab-kitab para ulama. Dia memberitahukan ke Depak itu kan biasanya ada saluran untuk menyerap aspirasi kalau ada yang melihat. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima maka kita abaikan. Kita mengikuti tadi ketentuan badan ru'yah dan hisab yang ada. Ya, seperti itu. Sebab di sana sudah diakomodir insyaallah, dan disitulah maslahat. Kita bisa bayangkan kalau dikembalikan pada masing-masing person atau pada masing-masing masjid atau dikembalikan pada yang lain-lainnya. Ini pembahasan yang panjang, tapi ringkasnya demikian yang disebutkan oleh para ulama, termasuk ketika ditanya kepada ulama Saudi, apakah kami mengikuti ketentuan di sini? Tidak, ikuti ketentuan
di negara kalian, dan ini memang pembahasannya panjang serta perselisihannya juga banyak. Tapi intinya demikian kata para ulama, yang lebih sesuai dengan maslahat dan hadis Rasulullah SAW, berbukalah bersama orang banyak dan Idul Adha lah bersama orang banyak tadi. Baik, silakan ada yang lain. Satu lagi mungkin, ya silakan. Iya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa hisab tidak dijadikan patokan di dalam hal ini. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa hisab hanyalah patokan pembantu, patokan utamanya tetaplah ru'yah dengan mata telanjang dan juga dengan alat untuk akurasinya. Maka jikalau dengan hisab tidak diikuti kecuali itu menjadi ketentuan dan fatwa dari badan yang ditunjuk oleh pemerintah, ya maka mau nggak mau kita juga ngikutin, sebab Islam sangat menekankan bahwa puasa itu sama-sama semua dan Idul Fitri juga sama-sama. Patokan sama-sama tadi tentu saja kalau kita kembalikan ke masing-masing orang beda-beda, maka kita kembalikan pada badan yang dibentuk oleh Depak dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, ada yang lain mungkin, silakan. Ya. Haid wanita yang tidak teratur. Naam. Wanita ada yang teratur haidnya, maka itu menjadi patokan. Bagaimana jikalau tidak teratur, maka dia melihat sifat darahnya. Jikalau darahnya adalah sifat darah haid, itu adalah hukum haid. Jikalau sifat darah istihadah, maka itu bukan haid. Adapun darah haid kata Rasulullah SAW, ya berwarna keruh atau hitam atau kecoklatan, ya sebagaimana yang dikenal oleh para wanita. Adapun darah istihadah adalah darah merah biasa seperti biasa. Maka jikalau muncul demikian, maka dia tentukan apakah suci, apakah haid ataukah suci, walaupun terkadang selang-seling. Dan ini memang kadang-kadang membingungkan. Makanya para ulama menyebutkan, itulah hikmahnya kenapa para ulama itu bab haid itu panjang bahasannya. Sebagian orang tidak memahami hal ini, kok bahasannya tentang haid gitu kan? Satu buku. Iya, apa enggak ada pembahasan lain? Iya, padahal jikalau dilihat memang haid ini kadang-kadang membingungkan gitu ya. Jadi ada patokan kebiasaan dan ada patokan sifat darah haid jikalau tidak sesuai. Ya, dan dia berusaha maksimal menganalisa si istri atau suaminya sama-sama, dan dia tentukan apakah dia punya siklus khusus ataukah dia tidak teratur tetapi bisa disifati dari sifat, warna dan bau darah haid tersebut. Nah, dan itu yang lebih tahu memang sang perempuan tersebut beserta suaminya. Ya, diskusi kemudian dilihat patokannya. Nah, demikian. Mungkin sampai di sini dulu ikhwan karena terbatasnya waktu. Besok subuh insyaallah kita lanjutkan. Saya juga motivasi teman-teman untuk meluaskan wacana dan keilmuan dalam masalah puasa ini, bisa nonton banyak video di YouTube misalkan asatidzah dan masyayikh, bisa juga memiliki buku, bisa juga membuka website-website yang bermanfaat, dan insyaallah besok subuh kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Sampai di sini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.